Orang yang paling bahaya, orang alim, orang soleh, hafal Quran, pinter qiraah, ngerti ayat hadis, menjadi sombong. Sombongnya mungkin tidak kelihatan di wajah dan badannya, tapi terasa dari hatinya. Kadang-kadang ketok moto nek wis qiraah iku ngene. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awas kalau tidak kagum, awas kalau tidak kagum, awas kalau tidak memuji saya, awas. Saya tidak bisa ngeklaim, Allah yang boleh ngeklaim, tapi saya boleh merasakan. Perasaan saya mungkin salah, tapi saya pantulkan mungkin kesalahan itu. Syukur Anda menjumpai kebenarannya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa yang saya omongkan benar. Kita itu sama-sama mencari kebenaran terus-menerus. Kapan-kapan saya bilang biar menjelaskan bener piye jane. Itu ya teman sekalian ya. Oke, sekarang gini. Waktunya habis kira. Udah jam 3 pas. Gini. Ada Allah, tidak mengakui Allah. Ada Allah tapi mengingkari Allah. Ada Allah tapi menyekutukan Allah. Itu kan nanti diterjemahkan secara nilai dari filosofi, akidah, filsafat, moral, sampai aplikasi sosial, sampai hukum, sampai segala macam. Kalau seorang hakim memutuskan tok itu tidak ada Allah dalam file pikirannya, itu ketukan palu ateistik. Jelas toh? Kan begitu rumusnya tadi. Karena ini luar biasa. Ini apa namanya? Apa jenenge? Pra-peradilan ini diterima apa tidak? Itu kan penting banget itu. Kalau Allah tidak terlibat di situ berarti ateis gitu ya kira-kira. Sekarang saya tanya, kalau dikebawakan lagi, kalau ada Allah berarti Anda secara moral jujur apa tidak jujur? Kalau ada Allah. Kalau secara ilmu objektif apa tidak objektif? Kalau secara olahraga sportif apa tidak sportif? Kalau secara hukum adil atau tidak adil? Kan sebenarnya sama semua itu. Yang namanya suci itu kalau dalam hukum adil, kalau dalam olahraga sportif itu suci, benar-benar suci. Kalau dalam ilmu objektif, jernih. Kalau dalam kesenian pas ya Ben ya, mana Ben? Kalau pitch-nya do ya do. Kecuali kepentingan estetiknya menyuruh donya naik dikit atau turun dikit dalam sifat-sifat pentatonik misalnya. Itu ya. Sekarang saya tanya, praktis saja sama Anda. Apakah di sini Anda bisa jujur? Yang bicara tadi jujur apa tidak? Pakai dibatas-batasi enggak? Kalau ngomong aja tuh, sejujur-jujurnya apa adanya, betul enggak? Coba Dadang suruh pidato di masjid, coba. Coba. Demi Tuhan saya ateis, jajal ngomong ngono di Petamburan. Tapi Dadang boleh jujur menjadi dirinya. Dan aku mengerti aslinya dia. Aku tidak percaya kepada kata-katanya. Karena dia sangat lembut dan penuh cinta dan penuh kesolehan perilakunya. Loh. Aku tidak percaya sama kata-katanya. Kata-katanya itu untuk menutupi kesuciannya. Ya, Dadang, top tetangga mudang. Mau masuk Facebook kira. Itu sekalian ya, oke. Insya Allah di sini ya, dari tadi saya di belakang 2-3 jam di sana. Dan saya lihat ini teman-teman jujur amat ya, suci mereka ini. Dan malaikat sudah Anda perintah untuk melindungi Anda, karena malaikat itu kan fungsinya ya'malu ma yu'marun, mengerjakan yang diperintahkan. Ustaz, siapa yang punya hak memerintah malaikat? Allah. Manusia boleh enggak? Tolong kapan-kapan antum jelasin ya. Siapa ahsani takwim? Manusia. Siapa yang diberi hak khilafah? Manusia.
Malaikat di bawah manusia atau di atas manusia dalam soal otoritas khilafah. Di bawah manusia, jadi Anda bisa perintah malaikat. Loh ini beneran. Kan bareng hati nih. Gendeng arek-arek iki. Kurang ajar aku diarani ngono karo arek-arek. Bayangin itu. Wah kalau banjir Nuh itu yang mati berjuta-juta orang itu Israel. Wah speed tinggi pokoknya itu. Remeh mbuh piro itu. Gimana sih? Malaikat itu institusi. Gitu loh. Ada Perdana Menteri namanya Jibril, Menteri ini namanya Mikael, Menteri Penerangan namanya Israfil. Masa Israfil ini trompet terus masa diciptakan Allah bermiliar-miliatan penggaweane mek ngene ya. Gendeng arek-arek iki. Mbok pikirannya hidup. Nah, pikirnya kan Anda berlatih untuk ludeng akalmu, betul enggak? Di sini ludeng enggak pikirannya? Aku tanya di tempat mana yang kamu bisa ludeng semerdeka-merdekanya tapi tulus seperti di sini. Begitu kamu ke kantor, bisa kamu mikir gitu. Kebuntu kan gitu kan? Di sini Anda ludeng lah ya. Terus nodoh Israfilku penggaweane trombon. Gendeng arek-arek. Itu berarti dia yang melakukan, dia sound system, dia loudspeaker of all information from Allah, kan gitu. Jadi informasinya gak mek tuwek-tuwek tok. Engko dhek terus usul, Gusti Allah mbok kula nyuling barang. Mosok nrompet tok gitu kan. Engko dhek gawe proposal. Wah niku enten gamelan kula nggih tak ngegong ah. Arek-arek iki lho. Gimana ulama-ulama ini jelasin Islam ya Allah? Kok tidak boleh berkembang akal sehat itu? Gitu loh. Itu berarti dia yang menjadi duta informasi. Jadi al-khabirnya Allah itu melalui Israfil. Tapi khususan untuk Muhammad surat sakti itu Jibril langsung Perdana Menteri gitu loh. Terus saiki mergo wis gak ono wahyu, Jibril nganggur. Ngene iki. Semiliar tahun mulat. Wis gak ono nabi ya. Nunggu saya dikai akal gak digawe gitu. Jadi Jibril mau manggil karo awakmu iku. Aku mek diarani pensiun mulat. Terus mari ngono main biliar bola 3 cetak ijen. Terus mari ngono aerobik. Arek-arek iki. Ndak. Makanya belajar madza al-wahyu wa ma adraka mal wahyu. Wahyu itu apa dipelajari dong. Kalau ilham itu apa, hidayah itu apa, fadilah itu apa, maunah itu apa, dipelajari gradasinya, strukturnya, perangkat-perangkat dan persyaratannya. Kamu pikir Allah itu membikin terus Allah itu wah ngenteni jek suwe kira Jokowi, wah jek suwe ki Soeharto. Bagi Allah seluruh kejadian yang kita alami dari Adam sampai kiamat itu cuman des ngono tok. Kalamhin bil basar. Sekejapan mata ngene. Jadi ketepnya niki wis kita sudah berlangsung sekian triliun tahun. Itu sama dengan Nabi Sulaiman bikin sayembara, sapa sing iso siapa yang bisa bawa istana Bilqis ke sini. Terus Ifrit saya yang akan angkut memindahkan istana Bilqis ke sini. Berapa lama kamu bawa? Kata si Sulaiman alaihissalam. Sebelum baginda berdiri dari singgasana, istana sudah sampai ke depan. Sulaiman kan menghormati jane wis kesuwen jane gitu, tapi dia nggak ngomong dia. Disi aku tok kesuwen lho. Nggih aku. Akhirnya muncullah Asif bin Barkhiyah. Ya baginda,
Sebelum Baginda selesai berkedip, istana sudah di sini. Terus Sulaiman gurung jawab, sudah di situ istananya. Jadi jin kalah sama manusia jauh. Dan malaikat disuruh Allah taat kepada khalifah. Makanya yang bikin proposal malaikat kepada Muhammad, kepada Ibrahim. Yang bikin proposal malaikat. Gunung bikin proposal kepada Muhammad. Ya Rasulullah, engkau dipanah oleh orang-orang kafir itu sehingga lehermu luka, sehingga pundakmu sengkleh dan engkau dievakuasi masuk ke gua Uhud. Mohon perkenankan aku untuk menjatuhkan, menggugurkan batu-batuku supaya menimpa pasukan-pasukan kafir itu. Terus malaikat Sang Hyang Bayu, Sang Hyang, macam-macam datang. Rasulullah izinkan, saya tak ngebes. Ngebes itu artinya badai. Saya tak nyunami. Macam-macam bahasa nih. Terus rumah sana nek malaikat cara apa? Kamu pikir siapa yang mengajari malaikat ngomong? Tahu benda ini, benda itu. Ustaz, apa ayatnya? Adam diajari Allah, Adam mengajari malaikat. Jadi karena kejadian air yang naik ke darat itu namanya tsunami, ya ada ngomong, kula tak nyunami nggih Kanjeng Nabi ngono. Wah, aku krungu dhewe rek. Pokoknya menawarkan, bikin proposal, mohon izin kepada Muhammad SAW untuk ikut membantu Muhammad menghancurkan orang-orang kafir. Muhammad mengatakan, tolong jangan lakukan. Sebab kalau Allah perintahkan, pasti dia juga perintahkan saya, kamu akan saya suruh, tapi jangan lakukan. Karena aku sudah terlanjur mendoakan agar yang melukai saya tadi nanti punya cucu menjadi pemimpin Islam. Gitu loh. Jadi kalau orang utang tidak bayar-bayar, doakan, ya Allah, jadikanlah anak dia besok-besok orang yang murah hati, memberi uang sebanyak-banyaknya kepadaku. Ngono. Wong ditagih gak kena, ya toh. Gembira ya Anda ya. Loh, ini namanya rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmatan lil ard loh. Kita khalifatun fil ard, tapi rahmatannya lil alamin. Jadi Anda harus bisa ke Mars. Anda harus naik ke langit-langit. Anda harus ke langit 2, langit 3. Anda menembus dimensi-dimensi. Karena Anda berkewajiban untuk rahmatan lil alamin. Lah ini bumi tok aja kamu gak bisa rahmatan lil alamin. Paten-patenan itu dino. Soal tato gelut. Ayo tatoan gak oleh wudu. Gitu toh? Gak sah wudumu. Seneng arek-arek. Kok gak sholat? Aku gak iso wudu ya. Disangganya terus sedih, seneng. Wong gara-gara tatoan gak bisa wudu. Akhirnya dia gak pernah sholat kan. Sing salah sing bid'ahno atau sing karena gak sholat akhirnya. Jadi kalau Anda ingin tidak sholat, mulai besok tatoan. Padahal wudhu itu kan bukan urusan kebersihan jasad, tapi kebersihan hidupmu, rohanimu, perilakumu, akhlakmu. Makanya secara simbolik meripatmu dibasuh, karena kamu harus waspada, kamu sering melihat hal-hal yang tidak baik. Begitu juga telingamu, mulutmu, hidungmu, dan seterusnya, kakimu, tanganmu dibasuh karena dia sering melakukan, dibersihkan dari perilaku-perilaku biasa. Kalau yang kentut pantatmu tidak diusap. Masa ana wudu ngene kae. Ngene wudu. Enggak ada, bal yang kentut siapa? Jadi yang kotor mana? Pantatnya tuh. Nah, jadi ternyata wudu itu bukan urusan kotornya badan. Wong buktinya yang dicuci mukanya. Kalau Anda tidak paham soal ini, lama-lama badanmu bertengkar sendiri. Badanmu, wajahmu begitu diwudu, mah aku gak melok ngentut. Terus ngene, ku, saya lihat itu saya ngentut deh, duduk aku
Logis ya? Jelas ya? Agama menggembirakan ya? Paling tidak menjadi rahmatan lil alamin pada dirimu, pada keluargamu, wis alhamdulillah. Kalau itu sudah kamu alami setahun 2 tahun, kamu adalah rahmatan lil alamin bagi tetanggamu, bagi semua yang ketemu dengan kamu. Kan begitu. Kalau Anda sudah mendapat cahaya, lama-lama Anda menyatu dengan cahaya, lama-lama Anda menjadi cahaya. Kalau Anda sudah menjadi cahaya, tidak perlu bersinar. Tak terus gendeng kan. Kalau Anda sudah bersatu dengan Allah, Anda tidak butuh iman. Gendeng lagi. Terus YouTube MH tidak butuh iman. Wow, titik 2. Dipotong meneh, so buntut. Maksud saya, iman itu kan jalan, jembatan untuk kamu berjumpa, supaya kamu tidak ragu-ragu terhadap perjumpaan denganku, kata Allah. Maka kamu menyatu dengan Allah. Kalau kamu hidupmu sudah terus-menerus ludeng Allah dan kamu secara dialektis, kamu tidak butuh iman lagi. Loh, ngarepe ngono iku. Ojo terus MH anti iman. Gendeng arek-arek iki. Lalu untuk yang kedua, sekarang umur saya 24 tahun dan sudah dipaksakan untuk menikah. Sementara untuk dari segi finansial itu belum siap. Nah, kalau untuk seperti itu, hal apa yang bisa menguatkan saya agar saya berani untuk mengambil keputusan itu, kapan menikah dan kenapa saya harus menikah? Dan mungkin juga ke Mas Imam ya yang baru saja menikah. Saya juga pengen tanya juga ke Mas Imam, maksudnya setelah sekian lama, hal apa yang membuat Mas Imam berani menikah? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mohon kalau Bapak ada yang mau merespon dulu dari berbagai pertanyaan atau langsung. Ya, Nyun sewu. Saya mulai dari yang terakhir ya supaya pikirannya alurnya muter ya. Nek kue takon imam ya paling ya kesuwen le ngampet. Tapi saya kira itu alat untuk mencapai tujuan pernikahan, tapi tujuan pernikahan bukanlah seks kan gitu. Seks itu adalah mesinnya untuk regenerasi dan salah satu alat untuk mensyukuri betapa dahsyatnya kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang imam sangat terlambat untuk merasakannya. Saya kira ada salah paham. Saya tidak meminta Anda untuk melacak nasab Anda. Artinya bapakmu, mbahmu, buyutmu, canggahmu, dekudek. Kowe seneng mangan ning kudu terbatas mangane, mergo kesehatan, mergo segala macam. Itu kan sebenarnya dilema. Jadi senengmu kudu kok batesi, ojo semene wae, ojo nganti semono gitu. Gue jane pengen rapi, nek wis rapi gue pengen meneh karepe 10 ya gelem. Ning gue tetep membatasi siji wae, misalnya gitu ya. Itu hidup itu seperti itu. Nah, nasab juga sebenarnya sangat penting, tapi kayak saya justru menyembunyikan nasab saya. Karena dilemanya begini, saya ingin memberi contoh kepada anak-anak saya, pada cucu-cucu saya. Jangan mengandalkan nasabmu, jangan mengandalkan bapakmu dan mbahmu. Meskipun kamu harus mengenali sebisa mungkin. Jadi ada pepatah, laisal fata mayyakulu kana abi, innal fata mayyakulu ha anada. Sing jenenge satriya dudu sing umuk bapakku ngene, mbahku ki biyen ngene, ora ngono kuwi. Sing jenenge satriya itu sing ini dadaku, iki lho aku. Itu untuk progresivitas seorang pemuda. Tetapi kalau kamu mengenal nasabmu juga ada baiknya, karena ginekologinya ada di situ. Misalnya saya mengenal nasab saya, tapi saya tidak akan mengemukakan kepada Anda. Yang saya kemukakan kepada Anda adalah kowe ojo ngenteni aku golek kursi. Sebab suka mbah-mbahku biyen kita menghindari kursi, menghindari kekuasaan, menghindari kekayaan, menghindari macam-macam. Jadi aku iki zaman mbah-mbahku biyen uripe kuwi ming ngemong wong akeh, ngancani wong akeh.
nyediake panggonan terus masang kiai ning kono daerah dadi kiai. Ngerti ora? Jombang itu dulu di daerah Tebuireng sampai Tunggorono itu tempat bandit-bandit. Terus kita taklukkan bandit itu, terus kita siapkan tanahnya untuk bikin pesantren. Kita sendiri tidak menjadi kiai. Ya, itu satu jenis fungsi dalam kehidupan. Nah, ada orang nyun sewu yang terlalu mengandalkan nasab, dan masyarakat juga tertipu oleh nasab. Dalam arti ini, ono wong sing lahir procot wis Gus, burung buktekke apa-apa wis langsung Gus, akhirnya wis gampang, wis pokoke nang ndi duwe kursi, wis duwe pesawat. Nek kaya aku ndelikke emoh aku nek arep berfungsi ya mergo aku berfungsi, ora mergo mburiku ana Bung Karno gambare, ana gambare Mbah Hasyim, ana gambare Gus Dur, ora. Saya tidak akan memamerkan siapa saya. Yang saya tunjukkan kepada Anda adalah kasih sayang dan perilaku saya kepada Anda, manfaat saya kepada Anda. Sayanya tidak penting, mbahku tidak penting. Jadi saya tadi tidak menyuruh Anda untuk mencari nasab. Anda tidak tahu mbah Anda sebenarnya. Kalau tahu alhamdulillah, kalau tidak tahu tidak apa-apa. Yang penting Anda tahu diri Anda. Nah sekarang ini orang harus giling meneh awakmu, sebab kita ini sekarang kalau cari kerja tujuannya untuk dapat uang, kan begitu. Akhirnya cocok ora cocok, yang penting kowe untuk duit kan ngono. Kowe padha wae karo ben entuk duit dadi macan terus mangan wedhus. Ben entuk duit kowe dadi wedhus njur mangan suket. Padahal kowe iki cocoke mangan wedhus apa mangan suket. Nah, kamu harus menemukan dirimu siapa. Yang kamu suka itu apa, yang kamu bisa itu apa. Itu kerjakan sampai kamu ahli betul dalam pekerjaanmu itu, sehingga kamu akan dicari orang pada suatu hari. Jadi saran saya kepada generasi muda adalah 10 tahun lagi tak kandani, Indonesia akan menjadi bagian dari pusat perekonomian dunia. Amerika akan turun menjadi kelas 2, Eropa turun kelas 2, Amerika Latin kelas 3, Afrika kelas 3, tapi Asia Pasifik akan menjadi negara ekonomi utama di dunia. Kita menjadi negara dunia ke-1 neng dudu wekmu. Nek kowe tetep kaya ngene iki terus, meng uripe menggolek duit, tidak mengasah keahlianmu dan keterampilanmu, kamu hanya akan jadi cleaning service, satpam, tukang ojek, pelayan, babu. Kamu sekarang harus siap jadi bos. Kamu siap menjadi ahli, kamu siap menjadi orang yang paling terampil di bidangmu. Sakarang anyar kue sing paling pinter kue, maka kamu akan diperlukan di masa yang akan datang. Itu maksud saya. Nah, temukan. Kalau sekarang sudah terlanjur Anda bekerja sesuatu yang Anda tidak sukai, ya dibagi 2 waktunya. Pelan-pelan ini tetap kamu kerjakan, tapi yang hobimu, yang kamu seneng, yang kamu bisa dibangun. 10 tahun lagi kamu bisa pindah. Gitu loh. Jadi ojo ndolek penggawean untuk uang. Uang itu akan datang dengan sendirinya kalau kamu itu ahli terhadap suatu hal. Jadi temukan keahlianmu itu apa, gitu ya Dek ya. Nah, soal rabi, kudune iki rasa takon. Iki lumayan nih, ono bocah kok rabi, ngopo to dadak rabi, apik banget loh gue. Ini bagus itu. Itu punya pertanyaan seperti itu berarti dia itu bukan orang yang libido seksual, bukan orang yang geragas apa jenenge kuwi. Nek cara wedhus brancah ya. Nek cara kene apa kuwi? Brajak ya. Brajak, brancah, nek Jombang brancah. Ini ternyata seorang lelaki yang lembut. Lelaki yang akan mengenakkan perempuan. Ya, tidak akan menyiksa perempuan. Ndak semua aku ra iso musik ya. Aku iki ngejak Kiai Kanjeng mergo wong ki ya butuh nunen-nunen sing penak, mosok meng cangkem tok kan gitu. Ya toh? Maka kita bikin musik. Tidak berarti saya bisa musik. Dan Kiai Kanjeng ini menjadi maestro musik. Setiap orang ini maestro. Bukan karena mereka itu ahli musik, tapi karena mereka tekun, setia dan benar-benar melayani masyarakat. Orang pemusik di dunia metu keri-keri to. Kiai Kanjeng kan keri-keri to. Kowe bali Kiai Kanjeng isih muni kok. Kuwi kan pemusik pekok to kuwi. Nek pemusik bintang kan metu sek lagi penontonnya metu.
Kan gitu, kalau bintang ini bukan bintang. Iki kalau tadi malam disebut abdan abdiya. Ada 3 fenomena. Rasulullah ditanya sama Allah, ya Muhammad, kamu mau nggak saya jadikan raja? Kalau kamu mau jadi raja, nabi yang raja disebut mulkan nabiya. Nabi tapi rojo, kayak Kanjeng Sulaiman karo Daud itu mulkan nabiya. Nek dek gelem, Allah sudah menyiapkan harta benda, gunung emas di antara Mekah dan Madinah, tambang-tambang minyak segala macam, air zam-zam yang tidak ada batasnya. Yang air zam-zam itu masih 312 miliar tahun baru akan habis. Nek ora percaya ditenono dhewe engko. Uripa nganti 312 miliar tahun, ya. Itu kekayaan yang luar biasa. Pariwisata yang paling dicemburi oleh Cina dan konglomerat adalah Mekah. Jadi mereka itu kagum sama Nabi Muhammad, mergo kait pusat pariwisata dunia orang nganggo iklan. Orang nganggo biaya advertisement, orang nganggo pengumuman. Teko terus ora leren wong mubeng, terus ora tau leren. Jadi Cina bingung kok iso ya. Oke niki mengiklanke Bali wae angel banget. Iki Mekah ra diiklanke teko terus. Nah, itu mereka kagum. Jadi mereka itu pengagum Nabi Muhammad dalam soal pengumpulan turis-turis itu. Tuh, oke adik ya, jelas ya. Oke. Nah malam hari ini berangkat dari kata kunci nalar tadi. Nalar itu adalah sifat yang dibangun oleh alat yang namanya akal, yang tidak dimiliki oleh bukan otak ya. Kalau otak kambing juga punya, ayam juga punya, tapi tidak punya akal. Karena jadi ada fungsi dari otak yang namanya akal. Jadi akal itu tidak jelas hardware apa software. Kalau di dalam kitab suci, dalam Al-Quran, menurut Mas Helmi, kata akal itu tidak ada kata bendanya, yang ada kata kerja. Jadi yakil atau takil gitu, takilun atau yakilun, tapi tidak ada aklun, tidak ada kata bendanya. Sehingga kita sekarang bisa melihat bahwa tanda yang namanya nalar itu kan hasilnya, outputnya Mas Anwar. Alatnya adalah akal, dan ternyata akal itu juga bukan hardware, tapi satu pola kerja, satu sistem, satu ekosistem ya. Nanti Sabrang mohon menjelaskan satu cara kerja, satu maintenance dari urat saraf sedemikian rupa yang berlaku pada manusia tapi tidak berlaku pada binatang. Oleh karena itu malam hari ini kita berangkat memahami nalar dan akal tadi melalui Pak Muzamil, Sabrang, Mas Tanto, dan kalau ada Mas Toto Raharjo. Jadi kita virus utama di muka bumi adalah manusia itu sendiri. Nah, kita sudah banyak ngomong di mocopat-copat yang kemarin ya. Kalau engkau memanggil Allah yang maha tinggi, maka Allah akan menampakkan keajaiban-keajaibannya. Karena kita ini dikepung oleh hal-hal yang hanya bisa diselesaikan oleh keajaiban. Wis ora mungkin iso. Anda tahu mayoritas manusia itu melanggar perintah Allah dan melanggar larangan Allah. Mayoritas manusia. Sekarang kowe iki sak kantor karo sak rumah tangga nek bapak ibumu dilanggar karo anake entuk resiko to, apa diusir, apa dinesoni, apa diskoros, apa segala macam, atau dipecat kalau di perusahaan. Sementara Allah memerintah, kata para ulama, dan 70% perilaku manusia adalah menentang. Seluruh dunia ya, kalau kita hitung persentasenya, itu kan lebih banyak orang menentang Allah daripada melanggar Allah daripada mentaatinya. Tapi Allah tidak memberi sanksi apa-apa sampai hari ini, sehingga kemungkinannya ada dua. Satu, Allah itu lemah sehingga tidak bisa memberi sanksi. Nomor dua, Allah tidak pernah perintah. Aku takon, apa kue rabi mergo kewajiban? Ada kewajiban nikah dalam Islam? Apakah mandi pagi itu wajib? Perintah Allah, mandilah kalau pagi, kan tidak ada. Makan, apakah ada perintah makan? Tidak ada. Tapi manusia makan, manusia mandi, manusia rabi. Apa sebabnya? Karena dia punya nalar tadi. Karena manusia sudah dikasih remote untuk merimut dirinya. Kalau alam dan binatang itu dirimut langsung oleh Allah dengan para stafnya, yaitu para malaikat. Nek lowo kaya ngono kae, nek macan kaya ngono kae, teri kaya ngono kae, itu dirimut 100%. Ya malu mayu malu. Tapi kalau manusia dicekeli remote dewe,
melalui software yang namanya akal dan nurani itu, al-qalbu wal aklu. Nah, kata nalar itu dari bahasa Arab, Mas Tanto, dari kata nadhor menurut Pak Mustafa Yasin. Nadhor itu penglihatan. Nah, penglihatan itu ada penglihatan fisik dengan mata, ada penglihatan intelektual dengan akal. Misalnya kalau saya ngelihat ini ya, iki ireng karo putih, nek mripatku. Nek aku ndelok karo akalku, iki kopi, kan begitu. Maka penglihatan itu gradasinya sangat banyak, lapisannya luar biasa banyak. Maka puncak dari penglihatan nalar itu ada di penglihatan dengan akal, penglihatan akademis, penglihatan ilmiah, penglihatan kultural, ada penglihatan rohani, ada penglihatan hati, ada penglihatan rasa. Wong Jawa duwe rasa barang yang tidak ada bahasa Inggrisnya, tidak ada bahasa Arabnya. Rasa itu bukan rasa. Jadi nalar itu luar biasa, karena kata nalar itu sebenarnya kan tidak hanya soal akal, tidak hanya soal otak, tapi seluruh alat penglihatan yang ada pada manusia itu dipakai. Itu nadhor kan nek bahasa Arabnya nadhor, Jawa jadi nalar, zuhur jadi lohor, terus hadir jadi hadir, gitu. Hilang ele atau jadi l, apa meneh liane. Ya, jadi gitu teman sekalian. Oleh karena itu sekarang fardu perlu itu dari kata fardu, perlu. Jadi ada transformasi pemahaman dari Al-Quran ke Jawa sedemikian rupa, dan saya kira sepanjang yang saya ketahui dari kosakata Jawa itu tidak ada yang meleset. Tapi kalau sudah Arab ke Indonesia, aku melesetnya pol. Jadi misalnya amal itu kan pemahaman kita kan ngekei wong, gitu. Amal itu ya mengerjakan sesuatu. Maling ya amal, tapi kata amal itu kita biaskan menjadi sodakoh. Sebenarnya sodakoh yang dimaksud amal dalam bahasa Indonesia itu sodakoh. Sama dengan akal. Akal itu kan dalam bahasa Indonesia mengakali itu artinya membohongi atau menipu atau memperdaya. Padahal mengakali adalah pekerjaan utama manusia, yaitu memperlakukan segala sesuatu dengan akalnya. Misalnya Anda memperlakukan padi, kamu akali jadi beras, kamu akali lagi jadi nasi. Nah, penglihatan itu ada penglihatan. Nah, tadi kita ngomong bahwa manusia itu kehilangan alamnya, kehilangan binatangnya, kehilangan tumbuh-tumbuhannya, kehilangan materinya, maka dia tidak lulus jadi manusia. Dan itulah ciri manusia modern sekarang ini. Karena nasi harus sadar bahwa dia itu beras. Beras harus sadar bahwa dia itu padi, kan begitu. Nah, sekarang nasi modern itu tidak dengan kesadaran beras dan padi, apalagi sawah, petani dan tanamannya dan benih-benihnya dan itu. Nah, itu sebenarnya yang kita pelajari teman-teman sekalian. Nah, sekarang saya sebelum meminta kepada Pak Muzamil dan Sabrang, saya ingin merespon juga doa leluhur tadi. Saya minta Kiai Kanjeng, Mbak Nia, Mbak Yuli. Jadi kalau leluhur yang kita kenal kan ada batasnya ya. Kayak tadi kan ada tembang-tembangnya Sunan Kalijogo, terus ada solawat-solawat, ada doa-doa dari Al-Quran tadi ya. Nah, Kiai Kanjeng ini juga menghormati semuanya, tetapi wacana mereka terbatas. Makanya kita berguru kepada Mas Manu, kita berguru kepada macam-macam. Bahkan Kiai Kanjeng itu terbangan we sinau. Ada yang sinau ke Martapura, sinau ke Jombang, sinau ke Jogja dan seterusnya. Nah, di dalam khasanah umat Islam, salah satu doa leluhurku itu Anda kan pernah kenal kata solawat, pernah kenal kata terbangan, terus nek kayak mau kan ono angguk ya, kayak mau ya angguk karo badui toh, tari-tari badui ngono kae sing ning Sleman kuwi. Terus ada kata tibaan, dadi nek wong lanang terbangan biasanya nglumpuk. Saya mengalami masa kecil saya di mana orang beribu-ribu berkumpul untuk memainkan terbang. Mereka berkumpul dari banyak desa, berkumpul dan bersepakat giliran seperti arisan. Jadi misalnya malam Jumat tanggal sekian di sini, sebulan kemudian di sana dan seterusnya. Itu mobilisasinya luar biasa. Itu nek lanang kuwi jenenge terbangan.
Terus nek umum jenenge selawatan, nek wedok jenenge dhibaan. Jadi wong wedok-wedok ning desa iki ya dhibaan ben malam Jumat, dan ibu saya dulu pelopornya karena pertimbangannya sederhana, timbangane kon rasan-rasan tangga bendina, kon nyacat-nyacat uang bendina, mending ngelumpuk selawatan dhibaan. Akhirnya kita punya tradisi namanya dhiba. Nah, dhiba itu adalah, saya nanti mohon Mas Islamianto menjelaskan secara agak teknis akademis dhiba itu bedanya dengan sholawat. Misalnya kalau sholawat kan ada sumber-sumbernya, ada karangan Imam Busiri misalnya Burdah, ada Al-Barjanji, ada Simtud Duror yang sering Anda bisa masuk YouTube Anda cari Haji J atau Guru Zaini atau Guru Sekumpul. Nah, itu nanti Anda akan tahu selawatan martapuran yang asal usulnya dari Simtud Duror. Simtud Duror itu dari Pasar Kliwon Solo tapi aslinya dari Yaman. Nah saiki aku kepingin supaya kita juga nguri-uri dan napak tilas leluhur kuwi ya, doa leluhur tadi ya. Kalau Guru Sekumpul yang di Martapura yang sangat hebat itu. Dan itu setahu saya itu adalah pembacaan Maulid Rasul terbaik sealam semesta. Itu Guru Zaini yang kita pernah ke sana dan kita ngredeg pol-polan pokoknya setengah selawatan 200.000 orang pada malam hari itu. Kiai Kanjeng datang ke sana. Nah, kalau Guru Zaini atau Guru Sekumpul itu gabungan antara Simtud Duror dengan Burdah dan Dhiba. Jadi kalau Simtud Duror itu semuanya prosa, itu kisah-kisah tentang Rasulullah. Biyen ono ngene sawijining dina ono ngene tapi dalam bahasa Arab. Di tengah-tengah itu nadanya dari narasi dialog biasa, kemudian pelan-pelan dimasukin fade in ke lagu. Nah, terus baru lagu selawatan. Tapi itu juga membutuhkan satu tingkat kecerdasan dan kreativitas kesenian yang luar biasa. Jadi untuk misalnya masuk ke Sidina Nabi kan kalimat sebelumnya harus dibaca melalui struktur nada yang kira-kira bisa masuk ke Sidina Nabi. Nah itu tidak mudah. Jadi sebenarnya seniman itu tidak hanya yang diisi dan di FKY gitu ya. Seniman itu sangat banyak sebenarnya gitu ya. Dan para pelaku dhiba, apalagi para pengarang lagu-lagu dhiba, sholawat, Simtud Duror itu adalah seniman-seniman yang luar biasa. Seperti Anda tahu, misalnya lagu Khotmil Quran atau lagu Sholawat Nariyah, itu sebenarnya lagu barat, lagu dengan notasi solmisasi biasa, tetapi dengan cengkok Arab, model Indonesia, model Jawa kan gitu. Tapi sebenarnya struktur nadanya struktur nada barat, dan itu pengarangnya menurut saya luar biasa karena lagu Sholawat Nariyah dan Hifdzul Quran itu luar biasa. Itu menurut saya itu karya betul.